pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat memasuki hari baru. Hari ini hari Jumat, tanggal 6 November 2020. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan intensi kita pada pagi ini, pada misa ini. Selain intensi kita masing-masing, ada intensi yang sudah disiapkan. Kita berdoa untuk mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Mungkin ada anggota keluarga kita yang merayakan ulang tahun. Secara khusus saya ingat cucu Glenis yang merayakan ulang tahunnya yang ketiga. Dan juga Winata Pratama. Doa berdoa untuk mereka merayakan komunio pertama hari ini yang menyambut tubuh Kristus untuk pertama kali. Dan saya ingat seorang anak bernama Ariel, semoga kehadiran Kristus dalam dirinya selalu menjadi kekuatan bagi dirinya untuk selanjutnya. Kita berdoa untuk mereka yang sakit, Supratini Saidan, anak bayi yang mengalami ikut operasi hari ini, kemarin atau hari ini. Renalder Martins Guterres. Kita berdoa untuk seorang suster yang lagi sakit bernama Suster Rosi, dan juga seorang saudari Anu Lucy, seorang teman Ibu Amanda. Kita juga berdoa bagi mereka yang sudah meninggal dunia. John Sardi yang akan dikremasi besok tanggal 7 November hari Sabtu. Saya ingat kakak Suryo Purnomo, Sujanto Sastro Subitnyo, Emmanuel Kusumo, Maria Imbiolata, Eyang Gunawan, Eyang Sulisyowati, Eyang Eni, Eyang Jutpri, Eyang Supatmo, Eyang Suwarni, Eyang Rembang, Richard Daryono, Ricardus Widyarino Riono, Blasius Joyo, Sumardi Atmojo, dan Raj Saviti. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus mengajak kita untuk selalu memanfaatkan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita dengan satu tujuan yang luhur sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya kita berkenan kepada Tuhan, mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Kasihanilah kami ya Bapa, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami, sebab kami orang berdosa. Anugerahkanlah keselamatan kepada kami, sebab kami orang berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, orang sombong tak berkenan di hati-Mu. Engkau menghendaki kerendahan hati dan kesetiaan. Bantulah kami menempuh jalan yang lurus dan benar. Semoga kami jangan memaksa orang lain melakukan apa yang kami sendiri tak mau melakukannya. Dan semoga kami semakin sadar bahwa Engkaulah Bapa semua orang, dan bahwa Engkau mengasihi orang yang mengabdi Engkau dalam kebenaran. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantar kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa.
Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami. Sebab seperti yang telah sering kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut, dan kemuliaan mereka ialah hal-hal aib, sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju ke perkara-perkara duniawi. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih dan kurindukan, sukacita dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kepadamu suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan. Refrain. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Baik pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Sempurnalah kasih Allah dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus. Haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 16 ayat 1-8. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, apa yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi. Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, berapa besar utangmu pada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang lain, dan saudara, berapa utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain, 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya,
karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini yang lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Manfaatkanlah talenta yang diberikan Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini sangat menarik. Bahwa bendahara yang tidak jujur kok dipuji oleh tuannya. Apa sasaran dari Yesus Kristus mengemukakan perumpamaan ini? Apakah Yesus mau mendukung orang-orang yang tidak jujur? Saudara-saudara yang terkasih, bukan soal ketidakjujuran yang dipromosikan Kristus dalam Injil hari ini. Tetapi yang mau dipromosikan adalah bagaimana kita memanfaatkan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Kuncinya soal menggunakan talenta. Tapi yang pasti bahwa talenta itu akan digunakan untuk menyelamatkan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Bendahara yang tidak jujur ini, dia sudah seharusnya mendapat siksaan. Tetapi bukan siksaan yang diterima, tetapi pada akhirnya dia selamat. Karena dia berpikir tentang apa yang akan terjadi sesudahnya. Dan itu mungkin yang perlu dipikirkan. Bahwa untuk menghindar dari kesengsaraan, siksaan, kita harus berpikir apa yang harus saya buat sekarang. Kalau kita tidak jujur sekarang, dan yang pasti konsekuensi ketidakjujuran kita adalah malapetaka, bencana. Dan dari segi iman, kalau memang kita tidak jujur kepada Tuhan, konsekuensinya kita akan mendapat siksaan abadi, siksaan yang kekal di api neraka. Karena itu kita berpikirlah, kalau kita berbuat buruk sekarang, kita harus bertobat dan berpikir bagaimana untuk menyelamatkan jiwa kita di masa depan. Nah, ini mungkin kunci yang Yesus mau katakan kepada kita. Untuk manfaatkan talenta kita demi keselamatan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu kuncinya. Mari kita berdoa. Semoga Tuhan senantiasa membuka hati dan pikiran kita untuk selalu sadar akan apa yang kita buat sekarang dan berpikir tentang konsekuensi dari apa yang akan kita buat. Dan mudah-mudahan Injil ini menjadi inspirasi bagi kita agar kita selalu berpikir tentang masa depan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kita boleh memperoleh keselamatan abadi. Amin. Kami memuji Engkau, ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Kami memuji Engkau, ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa dengan rendah hati dan tulus ikhlas, kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah, sebagai tanda bahwa segalanya di sekitar kami Engkaulah pemberinya, maka kami tunjukkan roti dan anggur ini di altar-Mu. Terimalah lambang hasil jerih payah kami. Dengan itu kami ingin menghormati Engkau secara jujur dan melayani sesama dengan cinta kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, bahwa dimanapun juga kami selalu bersyukur kepadamu dengan perantaran Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu dan dengan sabdamu itu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dialah pula yang telah Kau utus kepada kami sebagai penyelamat dan penebus. Ia menjadi manusia dengan kuasa Roh Kudus dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria untuk melaksanakan kehendak-Mu dan menjadikan kami umat-Mu yang suci. Ia rela merentangkan tangan di kayu salib supaya belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Dari sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami mewartakan kemuliaan-Mu sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala yang kudus, maka kami mohon, semoga Roh-Mu menyucikan persembahan ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam yang diserahkan sebelum menderita sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu membagi-bagi roti itu, dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan yang mengambil piala. Sekali lagi yang mengucap syukur, lalu mengedarkan piala itu kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat. Kristus telah bangkit. Kristus akan kembali. Maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau menganggap kami layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dipersatukan oleh Roh Kudus menjadi umat-Mu. Ya Bapa, berkatilah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sudahlah memupuk cinta kasih persaudaraan umat-Mu. Dalam persatuan dan Bapa suci kami, Fransiskus, dan Bapa Uskup kami, Siprianus Hormat, para imam, para diakon, para biarawan biarawati, pelayan sabda-Mu, serta saudara-saudari kami, para umat-Mu.
Selamatkanlah pula saudara-saudari kami kaum beriman dan semua orang lain yang telah meninggal dunia, secara khusus mereka-mereka yang kami ingat pada hari ini. Tuhan, berilah mereka istirahat yang kekal. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka dan kepada semua saudara yang meninggal dalam Kristus. Kasihanilah dan sambutlah mereka dalam pangkuan-Mu. Tuhan, berkatilah juga mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini, dan mereka yang menerima komuni pertama hari ini ya Tuhan. Dan juga jamahlah mereka-mereka yang sakit. Semoga mereka boleh mendapat kekuatan, hiburan, dan kalau boleh kesembuhan. Kami semua memohon belas kasihan-Mu ya Bapa, supaya kami boleh mengambil bagian dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus yang hidup dalam cinta-Mu. Perkenankanlah kami memuji dan memuliakan Dikau. Dengan perantaraan Kristus dan bersama Dia, serta bersatu dalam Roh Kudus, kami menyampaikan kepada-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat dan pujian, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau pernah bersabda kepada para rasul, damai Kau wartakan kepadamu, yakni damai-Ku yang Kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga perpaduan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang akan kami sambut memberikan kehidupan kekal. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami, dan jangan sampai membawa kematian. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Sakramen Maha
Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau tidak suka akan kata dan janji yang hampa. Engkau telah datang kepada kami dalam sakramen cinta kasih. Semoga cinta kasih kami jangan sampai tinggal kata-kata hampa. Dan janganlah kau biarkan kami lebih suka semu dari kenyataan. Buatlah kami sungguh-sungguh hamba yang setia, yang tidak mau menjadi tuan dan penguasa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, dan segala aktivitas baik kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita semua diutus. Amin.